Ya, pemirsa, baru-baru ini sejumlah foto yang diduga hasil tangkapan layar CCTV di lokasi pembuangan jenazah Vina dan Eki pada 2016 lalu viral di media sosial. Foto-foto tangkapan layar CCTV yang beredar menunjukkan sekelompok pria sedang mengendarai sepeda motor di sekitar Jalan Layang Talun, Cirebon, Jawa Barat. Selain itu, tampak pula aktivitas sejumlah pria dengan motornya di sekitar jalan yang merupakan TKP pembuangan jenazah Vina dan Eki setelah dianiaya. Kemunculan foto-foto ini pun memicu reaksi berbagai pihak lantaran rekaman CCTV tak pernah dihadirkan dalam persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ya, babak baru kasus pembunuhan Vina dan Eki kian hari makin membuat publik penasaran. Terlebih setelah baru-baru ini foto tangkapan layar CCTV yang diduga berasal dari lokasi kejadian beredar di media sosial. Apakah beredarnya CCTV ini mampu mengungkap misteri pembunuhan Vina? Untuk membahasnya lebih dalam telah bergabung bersama kami Ketua Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Pak Beni Mamoto. Lalu ada pakar digital forensik sekaligus Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber atau SISREC, Mas Pratama Persada, dan juga pengacara Peggy Setiawan, Bang Tony RM. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Samuel. Semua dalam kondisi sehat. Saya ingin ke Bang Tony dulu, Bang Roni, Bang Tony. Bang Ton, ini gimana terkait dengan adanya CCTV ini? Apa tanggapan Anda? Ya, CCTV yang beredar di media sosial, saya belum tahu ya itu apakah CCTV benar peristiwa pembunuhan Vina Eki tahun 2016 atau bukan ya. Ya. Karena dari dulu CCTV itu kan tidak pernah muncul. Nah, muncul belakangan sekarang ya. Jadi saya berpendapat sebaiknya penyidik ya setelah beredarnya CCTV ini agar segera menyelidiki, mendalami apakah benar CCTV ini benar-benar gambarnya tentang pembunuhan Vina Eki tahun 2016 asli atau tidak ya. Jika benar, maka ini ada petunjuk ya untuk mengungkap apa yang belum terungkap selama ini. Oke, tapi Bang Tony apakah sudah melihat ataupun mungkin mengajukan secara resmi kepada pihak kepolisian terkait hal ini? Besok itu ada jadwal kami, tim penasihat hukum tersangka Peggy Setiawan ke Polda Jawa Barat. Rencananya langsung kami sampaikan ya, agar dilakukan pendalaman. Oke, Mas Tama, ini melihat rekaman CCTV yang beredar meskipun gambarnya gelap, bagaimana tanggapan Anda? Apakah mungkin CCTV yang tahun 2016 itu kembali lagi muncul seperti itu? Bagaimana menurut Mas Tama sendiri? Ya, jadi ini sebenarnya ini apa namanya ada harapan baru ya gitu. Kalau misalkan ini benar begitu untuk mengungkap fakta-fakta baru. Begini, Mas Samuel. Jadi kalau kita berbicara masalah CCTV, kemudian file-file digital, file video, itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui begitu supaya file-file tersebut, data tersebut bisa kita jadikan bukti gitu di pengadilan. Kenapa seperti itu? Karena gampang sekali kita memodifikasi video, memodifikasi foto, memodifikasi screenshot dan lain-lain begitu. Oleh karena itu, kenapa kok kita pentingnya kalau misalnya ada filenya ya, bagaimana kita memeriksa metadatanya, bagaimana kalau misalnya ada videonya, kita periksa penganalisis frame by frame videonya gitu. Karena kita bisa cek tuh framenya itu ada penyuntingan nggak gitu, apakah ada perbedaan warnanya gitu, apakah ada ketidakcocokan bayangan. Kita dari bayangan kita bisa tahu ini palsu apa tidak. Kemudian juga masalah konsistensi waktu dan tanggal. Apakah waktu dan tanggal yang ada di video itu sesuai dengan kejadian dilaporkan. Kemudian masalah sumbernya ini penting juga nih gitu. Kalau sumber dari medsos kita bingung dong sumbernya dari mana ini gitu. Kita harus tahu sumber aslinya dari mana, diunggah dari mana, yang punya siapa, bisa dipercaya apa tidak gitu. Kemudian juga kita harus bisa menggunakan video ini untuk apa? Untuk melakukan verifikasi lokasi. Kan beberapa tahun yang lalu saya bareng Pak Beni juga gitu, kita ada salah satu pengacara yang bilang bahwa ada 5 CCTV sebenarnya yang
apa namanya bisa diambil begitu, tapi Ya, karena alasannya gelap, kemudian alasannya tidak ada ahli gitu, ya. sehingga tidak jadi bukti persidangan. Nah, ini dengan teknologi yang saat ini ada itu gampang sekali gitu untuk membuat terang suatu video, kemudian membuat lebih cerah, membuat lebih jelas dan lain-lain begitu. Nah, kalau misalkan file tersebut benar-benar ada, kemudian asli, tentu saja bisa kita cek apakah ini bukti baru yang bisa kita majukan untuk bukti di persidangan nanti. Gitu, Mas Samuel. Oke, Mas Tama terkait dengan data tadi kan memang kan ini kan informasinya beredarnya karena disebar oleh anonimus seperti itu ya. Ya, Tapi memang ya. ada bahwa ada juga beredar di media sosial terkait dengan tangkapan layar apa namanya itu wilayah di sana. CCTV sebelum tahun 2015 ada, 2016 tidak ada, 2017 ada, dan seterusnya ada. Nah, apakah itu juga bisa diedit seperti itu, Mas Tama? Aduh, gampang sekali kita ngedit video. Oke. Bikin rekayasa aja gampang, apalagi cuma ngedit gitu. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong masalah waktu itu nggak ada masalah ya, selama buktinya itu masih origin, masih asli gitu. Iya. Authenticity-nya itu masih bisa kita jamin gitu, tidak ada perubahan dan lain-lain gitu. Masalah tanggal dan lain-lain itu bisa kita cek nanti. Kemudian juga Mas Amal perlu kita ketahui bahwa DVR itu apa namanya digital video recorder, Iya. alat yang merekam CCTV itu paling bisa nyimpan video itu sebulan gitu, atau Betul. maksimal kalau harddisknya gede 3 bulan lah gitu, nanti akan kehapus secara otomatis. Nah, kalau misalkan saat itu penyidik bisa mendapatkan harddisknya, melakukan cloning harddisknya, kemudian disimpan, tentu bisa kita analisis sekarang ini gitu. Yang jadi masalah, dilakukan nggak saat itu? Apakah memang benar-benar ada, benar-benar di-cloning, benar-benar di-copy secara utuh begitu. Ya. Nah, itu bisa kita cek. Nanti akan kita cek tuh masalah authenticity-nya, masalah integrity-nya, masalah keutuhannya gitu. Termasuk juga yang sering saya bahas itu adalah chain of custody gitu. Bagaimana bukti ini dokumentasinya harus lengkap. Siapa yang nyimpan, siapa yang Iya. akses, siapa yang ngontrol dan lain-lain gitu. Sehingga kita bisa jaga keasliannya. Gitu, Baik. Mas Sam. Baik, Pak Beni, ini ada isu baru terkait CCTV. Pak Beni melihatnya seperti apa, Pak Beni? Ya, dari pihak penyidik sudah merespon, sudah menindaklanjuti adanya beredarnya di medsos. Nah, hasilnya biarlah nanti Polda yang mengumumkan ya. Kalau saya nggak elok, karena bukan saya yang nangani. Tetapi itu sudah. Nah, sebagai gambaran bahwa ketika kita menemukan seperti itu, kita lihat dari jejak digital, yaitu medsos siapa yang pertama mengunggah, nanti kemudian diajak pendekatan untuk ditanya sumbernya dan sebagainya. Tentunya ini bisa ditafsirkan macam-macam, bisa partisipasi publik. Dari kacamata positifnya, ini partisipasi publik. Dari kacamata yang kurang positif, bisa juga iseng hasil editing dan sebagainya. Nah, ini sudah ada hasilnya. Nanti biar Polda yang menyampaikan lah. Jadi kita yang pusing, padahal ya nanti hasilnya akan mungkin kita juga kaget juga ya. Iya. Nah, kemudian dalam konteks ini memang terungkap di pengadilan. Pada saat yang lalu saya dengan Pak Pratama dimintain tanggapan bahwa di pengadilan itu terungkap ada 7 CCTV. Ya. Salah satu dikatakan gelap. Kemudian yang lain itu penyidiknya ngomong dia tidak punya kemampuan untuk membuka. Nah, buat saya ini hal yang sangat memprihatinkan ya, karena penyidik memang tidak ahli masalah digital, masalah ini. Ada ahlinya sendiri. Di Puslapor ada, di Bitlapor ada, kan tinggal minta. Ya. Dengan minta nanti direspon, tim turun, dia yang ngambil karena ada prosedur atau SOP yang harus ditempuh. Karena itu nanti dia harus bersaksi di depan pengadilan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Pratama, bagaimana keutuhan, bagaimana cloning dan sebagainya. Nah, sekarang dengan kelemahan tadi, tidak diperiksanya CCTV memang kemudian mempengaruhi proses penyidikan selanjutnya, khususnya pendekatan secara saintifik. Kalau rekaman itu bisa waktu itu diambil ya, CCTV akan merekam peristiwa. Peristiwanya apa? Apakah itu
peristiwa katakanlah pemukulan, pengeroyokan, pembunuhan dan sebagainya. CCTV akan merekam siapa saja yang ada di situ, perannya apa, alatnya apa, dan sebagainya, termasuk mengidentifikasi kendaraan. Kalau orangnya pakai helm ya plat nomornya terekam, bisa diungkap nanti siapa pemiliknya dan sebagainya. Sehingga peran CCTV ini penting sekali. Rekaman CCTV penting sekali. Soal gelap dan sebagainya, para pakar pasti bisa mengatasi masalah ini. Ada tekniknya sendiri untuk bagaimana membuat lebih terang, lebih tajam dan sebagainya. Baik. Nah sekali lagi memang kelemahan dari penanganan awal ini dampaknya serius sampai dengan akhirnya sekarang ini adu argumentasi soal alibi. Muncul saksi baru, alibinya begitu menceritakan seperti ini. Muncul saksi baru lagi menceritakan begini. Nah, marilah kita kembali kepada nanti hasil penyidikan oleh pihak kepolisian. Karena apa? Semua kesaksian yang muncul ini akan diuji, akan di cross check. Ingat, mereka punya HP, jejak digital komunikasinya juga ada, medsosnya ada, termasuk medsos Peggy. Sebelum dia kemudian tidak beraktivitas lagi di medsos, sebelumnya ada. Di situ ada temuan juga. Jadi seperti aktivitas motor, bermotor dan sebagainya, itu di situ Bisa pasti dijadikan bukti. kelihatan. Baik. Nah, oleh sebab itu memang sebaiknya kita sabar menunggu, dan saya apresiasi via penasihat hukum yang kooperatif, menyampaikan saksi-saksi untuk segera diperiksa, sehingga biarlah nanti kebenaran yang terwujud. Baik, Demikian. baik Pak Beni, ini kan terkait dengan kehadiran CCTV yang diduga ini, seberapa besar effort dari pihak kepolisian untuk menampilkan kalau memang ada rekamannya, karena persepsi publik itu sekarang berkembang liar terkait juga memang kita sudah pernah polisi pernah terkait dengan kasus CCTV, yaitu waktu kasus Sambo seperti itu. Nah, seberapa besar polisi harus bisa menghadirkan dugaan rekaman ini Pak Beni? Ya, seperti saya sampaikan tadi, untuk tangkapan layar ini sudah diproses, dan sekali lagi biarlah yang menyampaikan nanti via Polda. Tapi yang jelas tidak terlalu banyak berpengaruh lah. Baik. Itu ya sedikit lah saya sampaikan, karena sudah didalami dari asal usul tangkapan layar itu, kemudian tentunya dari pakar dari kepolisian juga sudah memeriksa. Karena tangkapan layar itu juga harus dicocokkan dengan posisi CCTV itu ada di mana. Oke. Karena nanti bisa dilihat itu. Oh, ini ada di titik ini, di sekitar ini dan sebagainya. Baik, Mas Tama ini banyak alibi yang mengatakan atau alasan yang mengatakan bahwa ini terlalu gelap seperti itu. Ini mungkin bisa jadi ketika waktu proses syuting film seperti itu. Bagaimana seorang digital forensik membedah kebenaran dari sebuah rekaman CCTV seperti itu, Mas Tama? Iya, jadi kalau ada filenya sih gampang ya. Kalau ada filenya, file utuhnya gitu, kita punya sistem, kita punya alat, kita bisa melakukan verifikasi keaslian terhadap file tersebut. Apakah itu memang benar-benar file yang diambil dari CCTV atau itu file yang dibuat dengan deepfake. Deepfake itu kita membuat suatu file baik gambar ataupun video yang seolah-olah asli, bahkan kita susah membedakan padahal itu palsu gitu. Yeah. Dan sekarang banyak sekali aplikasi deepfake, banyak sekali sistem deepfake yang digunakan untuk itu gitu. Saya bilang bahwa di mukanya orang-orang yang di screenshot itu, saya ganti mukanya siapa saja itu gampang sekali saat ini gitu. Artinya kita susah menentukan itu asli atau tidak asli. Sebenarnya yang paling penting adalah ketika 8 tahun yang lalu, ketika penyidik itu mengatakan bahwa gelap ini CCTV-nya, kita tidak bisa membuktikan karena tidak bisa membuka karena tidak punya ahli gitu. Nah, itu sudah diambil belum filenya? Itu aja. Filenya udah diambil belum dengan cara yang legal tentunya ya, karena kalau ilegal tetap nggak bisa jadikan alat bukti itu. Dengan cara yang legal gitu, apakah ketika diambil filenya itu kemudian disimpan tapi tidak mampu untuk mengungkapkan?
kalau nggak mampu mengungkapkan saat ini, aduh gampang sekali kita mau melakukan analisis gitu. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika saat itu penyidik tidak mengambil filenya, tidak mengcopy filenya, tidak mengcloning filenya, kemudian kita bilang saat ini gitu, wah akan susah sekali. Karena udah pasti akan kehapus, nggak ada itu filenya itu gitu. Nah, itu harus ditanyakan lebih dulu apakah filenya itu ketika penyidik itu mengatakan bahwa ini terlalu gelap nih, oh kita nggak punya ahli, itu sudah diambil, sudah dikopi, sudah dikeliling, sudah dipegang dulu, atau dia hanya melihat di toko-toko itu, di rumah-rumah itu gitu. Nah itu dulu nih, kalau misalkan ternyata dia nggak ngambil ya sudah selesai, nggak bisa diperpanjang gitu. Kecuali kalau misalkan, oh ya kita sudah ngambil, kita simpan sekarang filenya, nah itu baru tuh. Ayo kita analisis bareng-bareng gitu, dan itu tidak susah untuk melakukannya. Dan informasi yang beredar tidak hanya satu titik CCTV ya, memang ya. Ya ada 7 titik gitu, tapi yang bisa diambil 5 kalau tidak salah ya Pak Beni ya gitu. Baik, baik. Bang Tony bagaimana melihat dengan respon dari ada Mas Tama juga tadi ada Pak Beni, bagaimana dari kuasa hukum memperjuangkan kebenaran atau dugaan CCTV ini, atau mungkin usaha untuk mengambil CCTV yang lain yang memang sampai saat ini masih harus dipastikan lagi kebenarannya. Iya, tadi saya mendengar dari Pak Beni Mamoto, ternyata kepolisian atau penyidik sudah merespon atas beredarnya CCTV itu dengan mendalami atau menganalisa ya isi rekaman CCTV. Atas hal tersebut ya saya sebagai kuasa hukum tersangka saya mengapresiasi ya pada penyidik Polda Jawa Barat yang sudah dengan cepat merespon beredarnya CCTV kemudian didalami ya. Ya. Untuk hasil ya saya berharap ya tentu ada muncul temuan-temuan bahwa ternyata klien saya atau Peggy Setiawan bukan pelakunya ya. Itu harapan saya pasti seperti itu ya keluarga. Demikian. Baik, terima kasih Ketua Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Pak Beni Mamoto, lalu ada juga Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber Sisrek Mas Pratama Persada, dan juga pengacara Peggy Setiawan Bang Tony. Kita tunggu perkembangan kasus ini selanjutnya. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Terima Selamat kasih. sore. Saya tidak pernah melakukan aturan itu di Vietnam. Bersumpah demi Allah. Mama bersumpah demi nama Allah. Nak, aku sendiri kata kamu tidak bersalah. Saya tidak pernah melakukan aturan itu di Vietnam. Saya rela mati. Saya tidak pernah melakukan aturan itu di Vietnam. Saya rela mati.